yang merupakan orang kaya. Tapi saat melihat Reiko yang menolak untuk diajak, dengan sigap, Oryo pun segera menarik tangan Reiko dan mengajak Reiko kabur ke suatu tempat. Ini merupakan lanjutan dari part 1 Amagami-san. Setelah membawa Reiko alias Yae ke tempat yang aman, Oryo baru sadar jika hari sudah semakin larut, sedangkan dia belum kembali menyapa keluarga di rumah. Melihat wajah Oryo yang panik, Yae lalu mulai tertawa karena selama ini sang ibu selalu melarang Yae untuk tertawa. Paham jika hidup Yae sangat tertekan, Oryo lalu mengajak Yae ke suatu tempat di mana Oryo sering meluapkan emosinya dan juga mengatakan apapun yang ia mau. Kemudian Oryo pun segera menyuruh Yae untuk mengatakan apapun yang mungkin sudah Yae pendam selama ini. Tanpa pikir panjang, Yae pun mulai berteriak, mengatakan jika keluarganya adalah keluarga terburuk yang pernah ada, di mana Yae selalu dikurung, dipaksa belajar, yang padahal Yae ingin bermain seperti teman-temannya. 朝から晩までもっと自由になり Mulai semua yang dikeluarkan Yae, Oryo langsung paham alasannya di masa depan selalu merasa kehilangan arah. Kini setelah meluapkan semua yang ia pendam, Yae mulai merasakan sebuah kebebasan yang mengubah hidupnya. Kembali pada dunia nyata, di mana Oryo berhasil menemukan Yae tertidur pada sebuah pohon besar. Namun saat Oryo berniat memperbaiki baju Yae, ia pun malah kembali sadar dan membuat salah paham kembali terjadi. Sembari pulang mencari gadis lainnya, Oryo pun memutuskan menanyakan tentang sebuah nama Reiko pada kartu SIM Yae. Dan saat Yae mengakui jika Reiko adalah nama aslinya, membuat Oryo pun tidak menyangka jika Yae yang berada di hadapannya memang adalah Reiko yang pernah Oryo selamatkan waktu kecil. Dimana setelah kabur dari panggilan sang ibu, Yae alias Reiko kecil segera diusir dari rumah dan harus mencari tempat tinggal yang baru di sebuah kuil kecil bernama Amagami. Semenjak diadopsi oleh seorang Miko yang cantik, Reiko pun mulai menjalani kehidupan baru yang membuat Reiko seakan terlahir kembali, lalu mengganti namanya menjadi Yae. 神八重あなたの新 Tapi walaupun Yae sudah mengganti nama serta kehidupannya, namun Yae akan tetap mengenang nama Reiko, yaitu nama yang sudah pernah membuat kenangan bersama Oryo. Dan walaupun tak memiliki hubungan darah, namun kedua saudarinya sangat khawatir melihat Reiko yang kembali dari hutan. Melihat kebaikan yang sudah Oryo lakukan, maka pun akhirnya mengakui jika Oryo memang sangat pantas bersama dengan mereka. Namun saat kembali pulang, Yae pun mulai merasa salting, tak menyangka jika Oryo yang ada saat ini merupakan orang yang sudah menyelamatkan Yae sewaktu kecil. そっか Namun rasa bahagia itu pun segera berakhir ketika musim panas mulai datang dan mengganggu kegiatan pembelajaran Oryo. Tapi yang lebih penting, Oryo pun harus mulai waspada kepada Yae yang belakangan ini mulai sering nempel dengan Oryo. Dan agar bisa semakin fokus belajar, Yae segera membawakan sebuah kipas angin untuk Oryo. Tapi karena Yae masih berada di kamarnya, membuat Oryo menjadi tidak fokus karena ada gadis cantik di dalam kamarnya. Namun saat Yae sedang membuat sebuah sketsa tentang Oryo, Asai dan Yuna pun datang bertanya tentang apa yang sedang Yae lakukan di kamar Oryo. Karena sejak kejadian pada hutan kemarin, Yuna merasa jika Yae semakin dekat dengan Oryo. Dan karena tidak ingin kalah satu langkah dari Yae, Asai memutuskan untuk ikut memperhatikan Oryo yang tengah belajar. Bahkan Yuna pun menjadi semakin curiga saat melihat Yae yang sedang menggambar Oryo dengan banyak gambar love yang aneh. Karena merasa penasaran dengan Yae, Yuna lantas bertanya tentang hubungan di antara Yae dan Oryo sejak kemarin. Dan dengan santainya, Yae menjawab jika Oryo akan segera menjadi pacarnya suatu hari nanti. Bahkan Yae juga sudah bersiap untuk menjadi seorang pewaris kuil dan menikah dengan Oryo. お前らまで居座って何やってんだよ。 Pada suatu hari, sang guru pun mengatakan kepada semua teman-teman Asai jika mereka harus membuat kertas permohonan lalu diserahkan kepada Asai, di mana tujuan kertas itu dibuat sebagai bentuk permohonan yang akan ditempel pada kuil Amagami. Dan katanya, semakin banyak kertas yang dibuat, maka akan lebih cepat mengabulkan permintaan dan permohonan mereka. Mengetahui hal itu, seorang teman Asai bernama Karen mengatakan jika ia sudah membuat doa agar bisa mengalahkan Asai pada perlombaan maraton di minggu depan. Dan walaupun Karen akan membuat sebuah doa untuk mengalahkannya, namun Asai percaya jika dia tidak akan terkalahkan dengan mudah seperti biasa. Tapi saat Asai ingin
ingin pulang ke rumah. Dengan wajah terkejut, ia pun mulai memandangi ratusan pohon kuil yang sudah dipersiapkan oleh Uryu dan kedua saudarinya. Tahu jika festival akan segera dimulai, Uryu yang penasaran segera menanyakan isi dari doa mereka berdua. Dan di tengah suasana sore yang indah, dia datang Asai sembari membawa kertas permohonan dari semua teman-temannya. Dan karena sebentar lagi Asai akan bertanding pada lomba maraton, kedua saudarinya pun mengatakan jika mereka akan mendukung Asai secara langsung. Mendengarkan perkataan mereka, Asai seketika mulai semakin bersemangat dan yakin jika dia akan kembali untuk mendapatkan juara seperti tahun sebelumnya. Tapi rasa bahagia itu pun seketika hilang saat pelatih mereka mengatakan kalau lomba maraton akan ditunda pada minggu depan. Merasa kesal dengan hal itu, ia lalu pergi meninggalkan lapangan dengan perasaan yang sangat kecewa. Karena jika maraton ditunda pada minggu depan, maka jadwal maraton akan saling bertabrakan dengan festival Amagami. Lalu jika hal itu terjadi, Hyuna dan Yae sudah dipastikan tidak bisa mendukung Asai secara langsung. Tapi agar tidak membuat mereka bersedih, Asai pun mengatakan jika ia akan menyelesaikan lomba itu tanpa dukungan mereka. Dan sebelum pergi, Yae dan Yuna pun segera memberikan semangat untuk Asai agar bisa menang pada maraton tahun ini. 俺に任せとけ。 Tapi anehnya, tidak seperti maraton pada tahun sebelumnya, Asai pun mulai menunjukkan performa yang kurang baik, membuat posisinya berada di bagian paling akhir. Mental Asai juga semakin hancur saat melihat semua lawannya mulai mendapatkan dukungan dari keluarga mereka yang ikut menonton. Tapi saat Asai mulai tertinggal semakin jauh, muncullah Yomiko serta Ryu yang mulai memberikan semangat untuk Asai. Bukan hanya itu, Ryu bahkan sampai melakukan video call agar Yuna dan Yae bisa mendukung Asai dari kuil. Akhirnya, berkat dukungan dan doa dari mereka semua, Asai berhasil mengamankan juara 1 pada lomba maraton tahun ini. Namun setelah diantar pulang oleh Yomiko pada malam itu, keesokan harinya, Uryu menjadi sangat syok melihat tanggal dan waktu yang kembali mundur pada hari sebelum maraton dimulai, yaitu pada tanggal 28 Juni. Dan agar tidak memicu keributan, Uryu pun memutuskan untuk tetap menjalani hari tersebut seperti biasa. Tapi ketika melihat wajah Asai yang panik, Uryu pun langsung menyadari jika Asai juga merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan. Dan agar waktu tidak kembali lagi, mereka pun harus segera mencari solusi untuk bisa keluar dari kejadian time loop itu. Sayangnya, walaupun sudah melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya, Uryu dan Asai tetap kembali pada tanggal 28 Juni. Merasa jika kejadian supernatural ini berkaitan dengan festival Amagami, Uryu mengatakan jika mereka harus mencoba untuk fokus pada festival Amagami, siapa tahu time loopnya akan berhenti. Dan agar Yae dan Yuna tidak merasa khawatir, Asai lalu mengatakan jika ia sudah membuat sebuah keputusan besar untuk fokus mengikuti festival Amagami, karena lomba maraton masih bisa dilakukan pada tahun depan. Di sekolah, Asai pun segera meminta maaf kepada sang pelatih jika dia tidak akan mengikuti lomba pada tahun ini. Setelah izin selesai, Asai pun segera membantu kedua saudarinya mempersiapkan ratusan kertas dan apapun yang mereka butuhkan pada festival Amagami tersebut. Lalu untuk bisa memancing semakin banyak pengunjung, Asai segera membuat sebuah tantangan di antara mereka bertiga, di mana jika di antara mereka bisa membagikan kertas permohonan paling banyak, maka ia akan menang dalam festival itu. Beberapa hari berlalu, mereka lalu membagi kertas kepada setiap pengunjung yang datang, berharap mampu membagikan kertas permohonan sampai habis. Dan perlahan tapi pasti, setiap pengunjung baru pun mulai berdatangan untuk mendapatkan kertas permohonan dari kuil Amagami. Dan di tengah suasana yang ramai dengan pengunjung, datanglah Shira mampir untuk menyapa Uryu di sana. Bahkan Shira juga sudah membuat sebuah kertas permohonan, memohon kepada Tuhan untuk bisa masuk ke fakultas kedokteran yang sama dengan Uryu. Karena semenjak masih kecil, Shira selalu ingin berada di samping Uryu, mendukung segala usaha yang ia lakukan selama ini. Dan agar doa Shira cepat terkabul, Yuna pun memastikan jika mereka akan berdoa dengan baik untuk Shira. Singkat cerita, suara pun sudah terkumpul cukup banyak, lalu Asai pun mulai membaca skor dari mereka bertiga, yang ternyata berhasil membagikan kertas doa dalam jumlah yang sama. Namun ketika Asai akan menggantung sebuah kertas doa terakhir, muncullah Karin mengatakan jika ia tidak akan mengikuti maraton tahun ini juga demi bisa mengalahkan Asai pada maraton tahun depan. Karena sejak masih kecil, Karin sudah memiliki tekad besar untuk bisa mengalahkan Asai pada lomba maraton. Tapi sayangnya, walaupun sudah melakukan maraton dan juga festival, mereka berdua masih tetap terjebak pada time loop yang aneh. Melihat Asai yang bersedih akan hal itu, Uryu pun segera memberikan semangat pada Asai, lalu mengatakan jika ia akan mengeluarkan mereka dari time loop tersebut. Namun tanpa Uryu sadari, kalau ia yang cemburu, sudah memperhatikan mereka sejak tadi.
ってくれ、誤解なんだって。 Di sore hari, Oreo pun segera meminta bantuan Yumiko untuk membantunya mendukung Asahi pada festival dan juga turnamen secara bersamaan. Tapi kemudian, Yumiko pun kembali bertanya bahwa apakah hal yang Oreo lakukan sudah sesuai dengan keinginan Asahi. Mendengarkan hal tersebut, barulah Oreo menyadari jika selama ini hanya Oreo yang selalu memberikan solusi kepada Asahi tanpa tahu jika itu bukan solusi yang Asahi inginkan. Oleh karena itu, Yumiko lalu memberi saran kepada Oreo jika Oreo harus mencoba rencana yang Asahi pikirkan. いつからでしょう。 Tapi saat baru saja menutup telepon, Oreo pun mendengarkan sebuah teriakan dari kamar Asahi. この声。 Dikira apa? Rupanya berasal dari Asahi dan Karen yang sedang bertengkar. Karena semenjak melihat performa Asahi yang menurun, Karen merasa jika Asahi sudah mulai melupakan rivalitas di antara mereka. Oleh karena itu, Karen yang kesal menantang Asahi sekarang juga untuk melakukan lari sejauh 10 km dengan waktu yang sudah ia tentukan. Dan jika Asahi kalah, maka Asahi tidak boleh mengikuti lomba maraton lagi. Singkatnya, lomba maraton pun dimulai, dan siapa sangka Karen bisa mengalahkan Asahi pada lomba maraton singkat itu. Tapi Asahi pun malah tidak menerima kekalahan itu, lalu kembali menantang Karin untuk bersaing secara penuh pada lomba maraton di tahun depan. 誰かの目標でいられることが嬉しかったんで。 Keesokan harinya, Oreo pun langsung merasa sangat lega ketika waktu sudah kembali normal lagi. Dan di tengah kebahagiaan itu, Yuna pun segera mengajak mereka berdua untuk bersiap pada festival kue Lamagami yang akan dirayakan untuk kedua kalinya. Dan siapa sangka, walaupun Asahi tidak menang pada lomba tahun ini, namun ia berhasil melakukan janji dengan Karen, lalu mengikuti festival kue Lamagami tanpa terkena time loop dari kejadian supranatural. Dan karena festival kedua diadakan berkat bantuan Yumiko, Oreo pun segera berterima kasih atas bantuan Yumiko yang ia berikan selama ini. Di malam hari, semua warga pun mulai berkumpul di tengah kuil, menunggu festival kembang api yang akan segera menghiasi langit. Tapi karena terlalu fokus melihat kedua saudarinya yang cantik, Asahi hampir saja tersesat, namun berhasil diselamatkan oleh Oreo. Sembari menunggu mereka berdua kembali, Oreo pun memutuskan mengajak Asahi melihat pemandangan Tokyo yang indah pada malam hari. Tapi tak lama kemudian, kembang api pun mulai menghiasi langit, dan secara mengejutkan, Asahi pun malah mencaplok Oreo dan menyatakan semua perasaan yang ada di hatinya. Tapi karena itu merupakan caplokan pertama yang ia rasakan, membuat Oreo hanya terdiam dan membisu saat itu juga. Semenjak malam itu, pikiran Oreo pun mulai semakin kacau karena memikirkan maksud dari caplokan yang Asahi berikan kepadanya. Bahkan yang lebih buruknya, semua itu mulai berdampak pada nilai Oreo yang hanya mendapatkan nilai B. Melihat nilai Oreo yang turun, Shira lantas mengejek Oreo akibat terlalu banyak mengurus kehidupan ketiga bersaudari, sampai melupakan tujuan utamanya menjadi seorang dokter. Pada siang hari, Oreo kembali mendapatkan kesibukan baru, yaitu mengantar Mahiro untuk berziarah di kubur seseorang. Namun walaupun Oreo senang melihat anak-anak yang berdoa, tapi di satu sisi, Oreo tahu jika dia harus berjuang sendiri tanpa berharap kepada bantuan Tuhan atau dewa lagi. Sekembalinya dari makam, Oreo mulai merasa kepo dengan apa yang sedang dilakukan oleh tiga bersaudari. Lalu dijelaskanlah jika mereka sedang berbicara dengan sang ibu melalui sebuah dupa yang dibakar dengan sesajen. Melihat Oreo yang tidak percaya dengan tahayul, mereka pun segera mengajak ibu Oreo yang sudah wafat untuk berbicara. Siapa tahu, sebuah keajaiban terjadi. Awalnya tidak ada yang terjadi, sampai sebuah angin berhembus kencang, memperlihatkan ibu Oreo yang selalu memperhatikannya sedari dulu, walaupun sudah tidak ada di dunia ini. Merasa jika ini merupakan waktu yang pas, mereka bertiga pun memutuskan untuk mengatakan sebuah fakta kepada Oreo, bahwa mereka bertiga memiliki nasib yang sama, yaitu diadopsi oleh kue Lamagami. Namun seakan sudah tahu dengan fakta tersebut, Oreo lantas berkata, jika tanpa dijelaskan pun, perbedaan fisik di antara mereka sudah membuat Oreo yakin jika mereka bertiga bukanlah saudari kandung. Tapi pada hari berikutnya, ketika gadis pun mulai bertingkah aneh pada Oreo, di mana perlahan mereka mulai membantu pekerjaan rumah agar Oreo tak perlu lagi mengerjakan pekerjaan rumah yang ada. Dan walaupun awalnya tidak berjalan dengan lancar, namun akhirnya mereka pun mampu belajar dan mulai bisa melakukan pekerjaan rumah tanpa bantuan Oreo. Hingga pada suatu hari, di atas suasana meja makan yang tenang, Yae Yuna Asahi segera tunduk kepada
Oryu mengatakan jika mereka sudah bisa hidup tanpa bantuan dari Oryu. Oleh karena itu, mereka berharap jika Oryu bisa pindah ke rumah yang baru untuk fokus mengejar karir masa depannya sebagai seorang dokter. Mendengar perkataan mereka, Oryu pun langsung paham jika mereka ingin membebaskan Oryu agar bisa fokus menempuh masa depannya. うちらの夢はうちらで叶えますから。 Tapi saat Oryu baru saja keluar dari gerbang Tori, ia pun malah langsung kembali mengatakan jika dia sudah menemukan rumah yang baru. Kemudian di tengah suasana yang canggung, Oryu menyatakan jika ia sudah siap untuk menjadi penerus kuil saja, lalu menikah dengan salah satu di antara mereka. 愛というやつは気遣い返せ。 全部これから考える。 Namun di suatu ketika, Sebadama mulai menyerang Oryu akibat terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Dan karena Oryu sudah membantunya selama ini, dengan hati yang tulus, Yuna mulai membuat sebuah sup yang nikmat untuk menunjang kesembuhan Oryu. Tapi ketika selesai makan, secara mengejutkan, Yuna segera mencaplok Oryu di saat kedua saudarinya sedang pergi. 全くしょうがない。近い。 Tapi walaupun Yuna sudah melakukan caplokan tersebut, Oryu malah mengira jika kejadian caplokan itu hanyalah sebuah mimpi akibat demam musim panas yang sedang ia alami. Di esok hari, mereka bertiga pun mulai merasa jika Yuna mulai bertingkah aneh saat sedang bekerja. Mulai tingkah aneh Yuna yang semakin aneh, ia pun mengira jika Yuna mungkin telah merasa jatuh cinta kepada seseorang. Tapi ketika Yuna mulai pusing dan terjatuh, mereka pun langsung paham jika Yuna sedang terkena demam musim panas akibat terlalu lama merawat Oryu. Oleh karena itu, Asahi yang peduli segera menyuruh Yuna untuk istirahat saja. Namun saat mendengarkan perkataan Asahi, Yuna pun segera berlari dan memeluk Oryu, lalu menyuruh Oryu untuk menggendongnya ke kamar. Hingga karena sudah merasa sembuh di malam hari, Yuna yang tidak ingin sakit lagi, memutuskan untuk berdoa kepada sang dewa. 何も分かっていなかったんだ。 Tapi di keesokan harinya, Asahi pun menjadi sangat terkejut melihat sikap santai Oryu yang malah masuk di kamar mandi perempuan. Hingga ketika sampai di sekolah, sang ketua kelas pun segera menunjuk Oryu menjadi pemeran pada festival seni. Melihat hal itu, Yuna yang tidak ingin Oryu berpasangan dengan gadis lain, segera mengajukan diri menjadi lawan main dari Oryu. Mengetahui jika Yuna akan menjadi lawan main Oryu, Asahi dan Yae mulai merasa cemburu dan khawatir jika mereka sudah mempunyai hubungan rahasia. Tapi pada malam hari, kita pun akan mengetahui sebuah fakta yang sangat mengejutkan kalau jiwa Oryu dan juga Yuna saat ini sedang saling tertukar. Di mana setelah melakukan doa kemarin malam, tubuh Asahi dan Yuna tiba-tiba saja saling bertukar. Dan karena hal itu, mereka berdua pun menjadi sangat kesulitan karena harus mengerjakan pekerjaan yang berbeda dari biasanya. Bahkan pada sore hari, Yuna dan Oryu yang sedang membahas fenomena tersebut menjadi kaget saat Asahi datang lalu menciduk mereka. Merasa jika ada yang sudah mereka bicarakan, Asahi pun segera memperingatkan Oryu untuk tidak membocorkan rahasia mereka berdua jika Asahi sudah menyatakan perasaannya kepada Oryu. Namun tanpa Asahi sadari jika orang yang berada dalam tubuh Oryu saat ini adalah Yuna, yaitu kakaknya sendiri. Dan karena pertukaran tubuh tersebut membuat Yuna dan Asahi harus mempelajari kebiasaan di antara mereka agar tidak mempengaruhi kepada kehidupan masing-masing, di mana Yuna harus belajar untuk Oryu dan Oryu harus latihan untuk tarian Yuna. Hingga di suatu hari, Misako pun mulai menyadari jika Yuna bukan lagi orang yang dia kenal. Merasa jika Yuna sedang kerasukan sesuatu, Misako pun segera berdoa, berharap jika Yuna bisa kembali seperti semula. Dan siapa sangka, doa sederhana itu mampu membuat Oryu dan Yuna kembali ke tubuh mereka masing-masing. Tapi semenjak saling bertukar tubuh, Oryu pun merasa jika ada banyak hal yang sudah Yuna sembunyikan dari mereka bertiga. Oleh karena itu, ia pun segera menyuruh Yuna untuk menyerahkan semua kepada mereka. Siapa tahu Oryu, Yae, dan Asahi bisa membantu Yuna. Tapi Yuna pun hanya berkata jika Oryu tidak perlu tahu dan tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi pada Yuna. Dan pada malam itu, sang dewa bertopeng pun kembali menukar tubuh mereka, membuat Oryu dan Yuna harus kembali menjalankan hidup yang berbeda. Tapi di suatu sore, Oryu yang berada di tubuh Yuna tak sengaja membaca buku milik Yuna berisi semua hal tentang Yuna. Tapi saat akan membacanya, datanglah Mitsuko yang merasa jika Yuna sudah mulai berbeda lagi. Dan agar Mitsuko tidak kembali curiga, Oryu yang berada pada tubuh Yuna beralasan jika ia sedang terkena amnesia dan lupa ingatan. Percaya akan hal itu, Mitsuko lalu mengajak Oryu ke sebuah
sebuah tempat, yaitu tempat Mitsuko dan Yuna sering membahas masa depan mereka. Dan alasan Mitsuko membawa Yuna alias Uryu di sana untuk mencoba membuat ingatan Yuna kembali. Namun karena tidak ingin berbohong semakin jauh, Uryu pun memutuskan untuk mengatakan hal yang sebenarnya pada Mitsuko jika Uryu dan Yuna saat ini sedang terkena fenomena aneh yang membuat jiwa mereka saling tertukar. Tapi untung saja, Mitsuko pun mau percaya dengan perkataan Uryu pada tubuh Yuna. Lalu pada saat yang sama, sang dewa pun segera mengembalikan jiwa ke tubuh masing-masing dan kemudian kita pun akan melihat masa lalu Yuna di mana sejak dipungut oleh ibu angkat, Yuna pun memutuskan untuk menjadi seorang Miko karena terinspirasi dari sang ibu Amagami. Sejak di hari itu, Yuna pun mulai membuat sebuah tekad yang kuat untuk menjadi penerus kuil Amagami. Sayangnya, karena Yuna adalah seorang perempuan, membuatnya sulit mewarisi kuil tersebut. Tapi walaupun begitu, Yuna masih bertekad untuk bisa menjadi seorang wanita penerus kuil pertama. Terlebih lagi, Yuna pun masih merasa ragu pada Uryu yang akan menjadi penerus kuil Amagami. Oleh karena itu, Yuna pun segera menantang Uryu bersaing dalam memperebutkan kuil Amagami. Lalu pada keesokan harinya, karena festival seni sudah dimulai, Yae pun berniat untuk ikut menonton pertunjukan Uryu bersama dengan Yuna. Tapi di saat yang sama, Mahiro dan Yumiko pun mulai merasa khawatir karena Asai malah hilang di tengah festival seni. Di lain sisi, karena merasa cemburu kepada Uryu dan Yuna yang akan tampil, Asai pun memutuskan untuk segera menyatakan perasaannya karena tidak ingin kalah dengan Yuna dan Yae. Kembali pada Uryu, setelah mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan, mereka pun mulai tampil di atas panggung untuk memperlihatkan sebuah pertunjukan seni yang luar biasa, di mana Yuna dan Uryu akan berpura-pura menjadi pasangan yang saling bertukar tubuh satu sama lain, lalu menyatakan perasaan mereka di tengah ribuan orang yang sedang menonton. Tapi saat melihat pertunjukan itu, entah kenapa, Shira malah merasa muak, lalu segera meninggalkan gedung pentas seni. Semenjak pertunjukan itu, wajah Yuna pun menjadi semakin merah tak karuan, yang membuat Mitsuko paham jika sahabatnya sedang berada dalam fase jatuh cinta. Pada satu pagi, Shira pun memutuskan untuk belajar dengan Uryu, tapi di tengah pandangan Shira kepada Uryu, datanglah Asai berniat mengantarkan teh hangat untuk mereka. Namun ketika melihat Asai yang begitu dekat dengan Uryu, Shira pun langsung cemburu dan ingin pergi ke toilet sementara waktu. Bahkan sewaktu diantar oleh Yae ke toilet, di depan toilet, Yae pun meminta tolong pada Shira mengirimkan foto Uryu saat masih kecil. Melihat mereka yang begitu dekat dengan Uryu, membuat Shira pun paham jika dia sudah kalah selangkah dari mereka bertiga. Namun saat akan pulang, Shira kembali mengajak Uryu untuk mampir di rumahnya karena Shira baru saja membuat sebuah makanan spesial untuk Uryu. Tapi saat Uryu akan ikut bersama Shira, terdengar suara piring terbang, membuat Uryu tahu jika dia tidak bisa membiarkan mereka bertiga begitu saja. Melihat Uryu yang sudah menolak tawarannya, Shira pun menjadi sangat kecewa, lalu merasa kalah dengan mereka bertiga. Tapi di tengah rasa putus asa yang menghantuinya, Shira pun memutuskan untuk melakukan sesuatu kepada Uryu. Keesokan harinya, Yae pun segera mengajak mereka semua mengunjungi kuil dari seorang dewa bernama Kuragami, yaitu seorang dewa yang bisa menciptakan dunia sesuai hayalan mereka. Dan sebelum melakukan perjalanan di kuil, Mitsuko yang baik hati memberikan sebuah bingkisan dango untuk bekal mereka di sana. Tapi saat baru saja sampai di sana, suara gagak pun langsung menyambut mereka, ditambah dengan suasana gelap yang sangat menghanyutkan. Karena tidak ingin berlama-lama di sana, setelah berdoa, mereka pun memutuskan untuk segera kembali pulang. Tapi dari arah belakang muncullah Shira yang ternyata sudah berada di sana sejak tadi. Kemudian Shira pun mulai melakukan sebuah permohonan agar Dewa Kuragami mau menciptakan dunia baru yang dia inginkan. Perlahan-lahan, semua kenangan Uryu pun mulai menghilang. Lalu Uryu kembali bangun di panti asuhan dan tak sengaja melihat Shira yang sedang mengganti pakaian. Merasa jika itu semua hanyalah sebuah mimpi, tanpa pikir panjang, Uryu segera kembali ke kuil Amagami untuk melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Namun secara mengejutkan, mereka bertiga pun malah menjadi syok seakan tidak kenal dengan Uryu. Bahkan mereka bertiga pun mulai mengusir Uryu, mengira jika Uryu adalah pria yang aneh yang jahil kepada mereka. Yuna! Tapi saat Uryu akan kembali dengan perasaan yang hancur, tiba-tiba Shira pun malah kembali mendekati Uryu, lalu mencaplok Uryu tanpa alasan yang jelas. Melihat Uryu yang bingung, Shira lalu menjelaskan jika Uryu sudah merupakan pacarnya.
Dan di keesokan harinya, setelah terbangun dari mimpi buruk, Oreo pun mulai paham tentang keadaannya saat ini jika dia mungkin sudah berada di universe atau dunia lain. Sebuah dunia lain yang menceritakan jika Oreo sudah berpacaran dengan Shira dan tidak pernah bertemu dengan ketiga gadis bersaudari. Namun karena ingatan Oreo pada dunia lama ikut terbawa, membuat Oreo harus terbiasa di sekolah yang baru. Tapi karena sekolah Oreo merupakan sekolah campuran, hal itu cukup menguntungkan untuk Oreo, di mana ia bisa dengan mudah mendapatkan peringkat pertama. Bahkan tanpa melakukan persaingan yang begitu ketat. Hingga saat jam istirahat tiba, Shira mulai membuka bekal makan siang mereka, lalu menyuruh Oreo merasakan masakan yang sudah ia buat. Karena pada dunia ini, Oreo merupakan pacar dari Shira yang begitu sayang kepada Oreo. Pada sore hari, Oreo pun segera memperlihatkan gambar dari ketiga bersaudari, berharap jika Shira bisa mengenali mereka. Namun saat melihat gambar itu, Shira seakan menghindar seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Oreo. Dan karena Oreo terus memaksa, Shira yang kesal segera pergi meninggalkannya begitu saja. Melihat pertengkaran itu, Mahira pun mulai menceritakan masa kecil Oreo dan Shira, di mana saat Shira pertama kali datang di rumah panti asuhan, Oreo merupakan orang pertama yang menghampiri Shira, serta memberikan motivasi kepada Shira untuk giat belajar. Oleh karena itu, Mahiro berharap jika Oreo bisa menjaga perasaan Shira. Merasa bersalah pada Shira, Oreo pun lantas menghampiri Shira, meminta maaf atas perkataan yang sudah menyakiti Shira. Tapi di suatu sore, Oreo pun mulai merasa khawatir dengan ketiga gadis itu. Namun pada saat yang sama, Oreo tak sengaja berpapasan dengan Asahi yang tengah melakukan jogging di sore hari. Tapi karena Oreo merupakan orang asing di matanya, membuat Asahi menjadi waspada dan takut lalu pergi begitu saja. Namun bukannya menyerah, Oreo pun segera mengejar Asahi dengan sekuat tenaga sampai membuat Asahi panik dan melapor pada kedua kakaknya. Melihat hal itu, tanpa basa-basi, ia pun segera mengeluarkan skill karatenya yang mampu mendumbakan Oreo dalam sekali serang. Namun rupanya, alasan Oreo mengejar Asahi hanya untuk mengembalikan jimat peninggalan ibu mereka. Merasa jika ini merupakan kesempatannya berbicara, Oreo pun langsung menjelaskan jika dia tidak berasal dari dunia ini, melainkan Oreo berasal dari dunia lain, di mana Oreo seharusnya tinggal bersama mereka bertiga. Merasa jika Oreo hanya berbohong, Yuna pun mengatakan jika Oreo harus segera pergi sebelum polisi datang. Tapi saat Oreo akan pergi dengan perasaan yang hancur, ちょっと待って、昔君と会ったこと。 tangannya pun kembali menarik Oreo karena ia merasa jika Oreo pernah bertemu dengannya. Karena sangat tidak mungkin jika orang asing seperti Oreo bisa tahu tentang nama mereka sampai jimat peninggalan ibu mereka. Dan setelah mendengarkan semua cerita Oreo, akhirnya mereka pun mulai sedikit percaya dengan apa yang Oreo katakan. Kemudian untuk membuktikannya, Oreo pun mulai melakukan pekerjaan di rumah mereka seperti yang dia lakukan pada dunia tempat ia berasal. Tapi merasa jika Oreo tak seharusnya berada di sini, mereka bertiga pun lantas berkata jika mereka akan membantu Oreo untuk kembali pada dunia asalnya. Dengan wajah yang sangat lega, Oreo yang sudah puas bertemu dengan mereka memutuskan untuk kembali pulang ke panti asuhan. Tapi saat baru saja membuka pintu, muncullah Shira yang sudah mencari Oreo sejak tadi sore. 僕の彼氏が Karena basah kuyup, Yuna pun segera memberikan baju cadangan kepada Shira agar Shira tidak kedinginan di malam itu. Dan saat tahu jika Shira adalah pacar Oreo, mereka pun langsung merasa kecewa seakan Oreo sudah berbohong kepada mereka. Agar tidak salah paham, Oreo lalu menjelaskan bahwa semenjak pindah ke dunia ini, Shira sudah memperlakukan Oreo sebagai pacarnya. Dan karena tidak ingin menyakiti perasaan Shira, Oreo pun hanya bisa pasrah mengikuti semua yang Shira inginkan. Dan karena cuaca semakin memburuk, mereka pun memutuskan meminjamkan sebuah kamar kepada Oreo. Tapi saat Oreo akan segera tidur, datanglah Shira mengatakan jika ia ingin bersama Oreo sampai ngantuk. Namun dikira untuk melakukan skibidi, ternyata Shira hanya ingin mengajak Oreo belajar bersama. Lalu Shira pun mulai memberikan motivasi kepada Oreo untuk semangat belajar demi menggapai impiannya. Dimana jika Oreo berhasil menjadi seorang dokter, maka Oreo bisa memberikan kebaikan pada setiap anak di panti. Dan karena belajar sangat lama, sampai membuat Shira tertidur dengan sangat pulas. Tapi di keesokan harinya, Shira menjadi terkejut karena Oreo yang tidak tidur akibat memikirkan sesuatu. Dan kemudian Oreo pun segera melontarkan sebuah pertanyaan yang sudah ia pikirkan tentang alasan Shira menciptakan dunia palsu ini. Merasa ketahuan, Shira lalu menjelaskan jika dia sudah membuat sebuah permohonan pada Dewa Kuragami untuk menciptakan sebuah dunia lain, sebuah dunia yang membuat Oreo bisa menjadi miliknya. Karena selama ini, Shira hanya bisa memendam perasaan terhadap Oreo setelah melihat kehidupan baru Oreo bersama ketiga gadis itu. Apalagi sejak tinggal di kuil Amagami, sifat Oreo mulai berubah menjadi Oreo yang tidak ia kenali.
Dan ketika mendengarkan fakta tersebut, Oryo pun segera berterima kasih pada Shira yang sudah mau menyatakan perasaan kepada Oryo. Namun sebelum kembali pulang, Oryo pun memutuskan mengajak Shira untuk berdoa di kuil Amagami sebelum mereka kembali. Dan untuk bisa menebus kesalahannya tersebut, Shira pun berniat untuk kembali melakukan permohonan, berharap jika Dewa Kuragami akan membawa mereka kembali pada dunia asal. Mengetahui kalau perpisahan sebentar lagi akan terjadi, di esok pagi, Asaya pun segera mengajak Shira dan Uryu ikut menghadiri festival Amagami yang sangat ramai. Dan saat melewati sebuah hutan yang kering, suara tarian khas Miko pun mulai terdengar, menandakan jika acara festival akan segera berakhir. Dan di saat yang bersamaan, Shira pun tahu jika dia sudah melakukan sebuah kesalahan yang besar kepada mereka berempat. Tapi saat akan melakukan perpisahan dengan mereka, datanglah Yomiko lalu bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Setelah mendengarkan penjelasan Uryu, Yomiko pun kembali menjelaskan jika apa yang sudah Shira dan Uryu alami merupakan sebuah fenomena bernama Emosubi, yaitu fenomena yang terjadi juga pada anime Kimi no Nawa, yang artinya sebuah ikatan takdir yang tidak akan pernah terputuskan. Karena pada alam semesta ini memiliki ratusan universe yang berbeda, di mana pada setiap universe itu memiliki cerita yang sama, namun dengan takdir yang berbeda. Contohnya, jika pada dunia sebelumnya Uryu akan menikah dengan ketiga gadis kuil, maka pada dunia lain, Uryu mungkin akan menikah dengan Shira, dan pada dunia lainnya lagi, Uryu mungkin akan menikah dengan gadis lain. Begitupun seterusnya. Setelah menjelaskan hal rumit kepada mereka, Yomiko pun kembali menambahkan, di mana jika ingin kembali pada dunia asal, maka mereka harus mencoba memohon pada Dewa Kuragami lagi. Dan kemudian kita pun akan mengetahui sebuah fakta, jika selama ini Yomiko ternyata adalah seorang dewa yang sudah membocorkan masa depan Uryu melalui mimpi yang pernah Uryu alami sebelumnya. Kembali dengan Uryu, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di depan kuil Dewa Kuragami yang sangat gelap. Namun saat baru saja ditinggalkan oleh tiga gadis bersaudari, datanglah sang Dewa Kuragami mengatakan jika mereka tidak bisa membuat permohonan seenaknya. Dan jika mereka ingin kembali ke tempat mereka berasal, maka mereka harus membayarnya dengan sesuatu. Dan secara tiba-tiba, mereka pun segera berteleport ke sebuah gerbang Tori, yaitu gerbang yang akan menghubungkan dua dunia tersebut. Dan untuk bisa kembali ke tempat asal mereka, Shira pun harus membayar resikonya, di mana dia kemungkinan besar akan saling melupakan dengan Uryu saat kembali ke dunia tempat mereka berasal. Dan walaupun itu merupakan keputusan yang sangat berat, namun Shira tetap yakin dan ingin membayar semua kesalahan yang sudah ia perbuat. の世界に帰りたい。天神さんとの縁を。幸運を祈ってるよ。 Dan saat kembali ke kamarnya, Uryu yang panik segera mencari mereka bertiga, memastikan jika dia sudah kembali pada tempat asalnya. Dan saat membuka pintu yang sedang terkunci, tapi di suatu hari, saat Uryu sedang melakukan pesta barbecue bersama teman-temannya, datanglah Mahiro yang juga mengajak Shira untuk ikut di pesta itu. Dan siapa sangka, walaupun sudah melakukan perjanjian dengan Dewa Kuragami, namun Uryu dan juga Shira masih saling berkenalan seperti biasa.